Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada kesempatan ini merenungkan bacaan suci yang biasa kita jumpai dan kita dengar dalam Misa Minggu Palma. Dan kali ini Minggu Palma 13 April 2025 dalam tahun C dalam liturgi Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Minggu Palma, peristiwa yang membuka pekan suci, saat kita hendak merenungkan dengan lebih mendalam cinta Allah yang besar melalui penderitaan, wafat, dan kelak kebangkitan Kristus. Injil yang kita dengar dalam Minggu Palma sangat panjang dan penuh perasaan, dari perjamuan malam terakhir hingga penyaliban di Golgota. Kita dibawa untuk menyusuri jalan penderitaan Yesus, yang bukan hanya sekadar derita fisik, tapi juga pengkhianatan, penolakan, dan pengabaian dari orang-orang terdekatnya. Namun justru di dalam penderitaannya itu, Yesus menyatakan jati dirinya yang sejati, yaitu Raja yang datang untuk mengasihi, bukan untuk dihormati. Dialah Raja yang tidak duduk di takhta tetapi memikul salib, yang tidak memakai mahkota emas melainkan mahkota duri. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menggambarkan seorang hamba Tuhan yang setia, yang tidak membalas ketika diludahi dan dipukul, tetapi tetap menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Lalu ada seruan yang mengatakan, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Gambaran ini tergenapi dalam pribadi Yesus. Yesus tidak melawan saat dituduh, tidak membalas saat disakiti. Dia tahu bahwa penderitaannya bukan sia-sia, tetapi bagian dari misi penyelamatan. Kemudian saudara-saudariku dikasihi Tuhan, Santo Paulus menulis dengan indah bahwa Yesus yang setara dengan Allah rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itulah Tuhan Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan sejati lahir dari ketaatan dan kerendahan hati. Selanjutnya, dalam kisah sengsara menurut Lukas, kita melihat Yesus yang tetap mencintai murid-muridnya meski tahu mereka akan meninggalkannya. Tetap mengampuni mereka yang menyiksanya, bahkan waktu berada di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian, tetap beri harapan kepada penjahat yang disalibkan bersama dengannya, dengan mengatakan, "Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus." Yesus bukan Raja yang mencari kekuasaan. Dia adalah Raja yang menyelamatkan dengan kasih yang radikal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menyambut Yesus seperti orang-orang di Yerusalem, dengan pujian dan antusiasme. Tetapi ketika hidup menjadi sulit, kita dengan mudah berpaling dan menyangkalnya. Minggu Palma ini mengajak kita untuk, pertama, kita mengenal Yesus sebagai Raja yang penuh kasih dan kerendahan hati. Kedua, mengikuti jejaknya dalam kesetiaan bahkan dalam penderitaan. Dan ketiga, menjadi pribadi yang berani memikul salib kasih, pengampunan, dan pelayanan dalam hidup sehari-hari. Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan Yesus, Raja yang rendah hati dan penuh kasih, ajarlah kami untuk menyambut-Mu bukan hanya dengan seruan, tetapi dengan hati yang setia. Kuatkanlah kami agar tidak mundur saat harus memikul salib. Jadikanlah hidup kami persembahan kasih yang menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.